Baik teman-teman, selamat berapa saja, kapan saja, di mana saja kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tutorial tentang bagaimana cara copy paste salah satu dokumen yang kita ambil dari link tertentu. Tutorial ini terkhusus untuk teman-teman yang berprofesi sebagai guru mata pelajaran. Biasanya kita sering download sesuatu, misalnya RPP yang kita download di salah satu link itu biasanya masih dalam bentuk WinRAR. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu kepada kita bagaimana cara copy paste. Nah, copy paste ini tentunya teman-teman sudah tahu, gampang, copy lalu paste di dokumen kita. Nah, maksud saya ini agak levelnya agak di atas sedikit, maksudnya kita tidak copy paste satu-satu, kita copy paste secara otomatis dalam jumlahnya banyak. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa perangkat pembelajaran guru berarti ada urusan dengan perangkat pembelajaran. Nah, RPP ini kita akan download lalu kita copy paste. Dalam satu RPP, satu kali pertemuan saja lembarnya banyak. Nah, bagaimana? Cara kerja manualnya adalah kita copy lalu paste satu lembar, habis copy lagi, paste. Nah, saya mau beritahukan kali ini adalah bagaimana cara copy paste dengan gampang dan cepat. Sebelumnya saya arahkan kita semua ke hasil download. Biasanya kita download sesuatu dokumen, download apapun masih dalam bentuk begini. Apalagi dokumen Word atau Excel itu supaya tidak gampang kena virus, maka mereka isi di dalam bentuk WinRAR. Bagaimana cara keluarkan dari WinRAR? Ikuti tahapnya. Pertama, kita klik kanan, lalu pilih Extract Here. Ingat, klik kanan di dokumen ini, lalu kita pilih yang kedua ini, Extract Here. Oke, kita klik di sini, maka dia akan terekstrak dia. Dia keluar menjadi satu dokumen. Ya, dia sudah proses. Oke, perhatikan, dia ada muncul satu folder baru warna kuning, folder ini sudah keluar. Nah, kita cek isi foldernya. Ya, itu tahapannya ya. Nah, ini ada banyak, ada Word, terus di dalamnya ada dokumen, ada WinRAR lagi di dalam sini. Nah, yang kita fokuskan adalah RPP Bahasa Indonesia. Yang kita mau edit dahulu adalah ini. Ya. Di dalam folder ini juga ada folder lagi, folder bab 1. Kita buka salah satu. Ini bab 1, dia 1 sampai 6 dokumen. Bab 2 ada 1 sampai 9 dokumen. Bab 3 ada 1 sampai 9 dokumen lagi. Masing-masing bab itu ada banyak dokumen. Halamannya juga kadang ada yang banyak, ada yang hanya 1 halaman, ada yang bisa 5 halaman. Bagaimana cara kita copy paste dokumen-dokumen yang ini ke dokumen Word baru kita? Cara manualnya adalah kita buka salah satu ini, kita copy lalu paste di dokumen baru. Nah, cara yang cepat adalah, perhatikan, saya kembali. Iya, kita buka dokumen Word baru. Setelah terbuka seperti ini, kita langsung masuk ke langkah-langkahnya. Cara copy paste yang cepat dalam dokumen yang tadi banyak-banyak itu kita masukkan ke sini dalam satu kali klik, tapi per folder. Nah, perhatikan, kita menuju ke jendela insert, ini home, insert, page layout, dan seterusnya. Kita klik satu kali di objek, muncul 2 pilihan, objek dan text from file. Kita pilih yang text from file, klik satu kali. Kita akan diarahkan ke file kita. Nah, karena file saya itu tadi saya simpannya di E, maka saya klik di E. Kalau teman-teman punya simpannya di D atau F atau di mana saja, arahkan ke sana. Jadi karena saya punya ada di E, maka saya klik di E. Klik 2 kali. Setelah itu, tadi folder yang saya namakan itu perangkat Bindo ini.
Ya, maka saya klik yang ini, perangkat Bindo ini. Klik. Di dalamnya ada folder. Kita klik lagi nih sampai muncul yang tadi itu. Nah, di dalam RPP itu ada banyak folder lagi. Folder bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 9. Yang jelasnya kita dahulu copy paste yang folder 1, bab 1. Kita klik bab 1. Nah, ini ada 6 ini di dalam folder itu ada 6 dokumen ini, kita akan copy paste ke sana. Cara manualnya kan kita buka, copy paste di sini. Nah, ini cara otomatisnya. Kita blok semua ini. Perhatikan, blok semua ini. Setelah itu kita pilih insert. Ya, sambil lihat dokumen baru ini. Ya, di sini dia sudah masuk dan ada 9 halaman. Ya, dia sudah masuk. Jadi bukan satu-satu tadi. Dia dari 1 sampai 6 tidak salah tadi itu. Dia copy semua masuk sini. Kalau manual kan satu-satu. Nah, itu otomatisnya. Nah, karena foldernya kalau misalnya tadi ada 100, maka dia akan masuk 100 dokumen masuk dalam sini. Tapi karena di sana hasil download itu dipisahkan dalam masing-masing folder, maka kita nyambungnya. Sekarang ini adalah bab 1, maka kita lanjut lagi bab 2. Bagaimana cara bab 2-nya? Seperti yang tadi. Tapi posisi kursornya ada di lembaran terakhir ujung kalimat. Lembaran terakhir yang ini ujung kalimatnya nip, tapi kita pilih yang di sini. Ya, di luar dari ini. Kita klik di sini. Maksudnya supaya sebentar bab 2 dia lanjut dari sini. Caranya kembali ke insert, lalu object, lalu text from file. Nah, kalau misalnya jendela tadi terlanjur ke home, maka kita kembali ke insert. Selalu di insert. Insert, jendela insertnya muncul, kita pilih objek, kita pilih text from file, kita diarahkan lagi ke folder. Kalau sudah satu kali begitu, kita akan diarahkan lagi ke folder yang dimaksud. Nah, ini adalah tadi 1 sampai 6 sudah masuk tadi, maka kita kembalinya supaya kita masuk folder yang kedua, bab 2, maka kita klik di sini, anak panah ini. Setelah itu kita klik 2 kali di bab 2. Setelah itu kita blok semua. Setelah itu kita pilih insert, lalu sambil menunggu dia akan muncul di folder yang sudah disiapkan ini. Jadi setelah semua sudah masuk baru kita atur kertasnya. Jadi semuanya sama. Kalau masing-masing terpisah pasti beda-beda dokumen. Oke. Nah, ini dia sudah masuk. Teman-teman bisa lihat di bagian bawahnya. Kita lanjut lagi ke bab 3. Selalu ke insert, lalu objek, text from file. Ya, text from file kita diarahkan ke folder yang dimaksud. Karena tadi 1 sampai 9 sudah, maka kita kembali ke anak panah. Setelah itu kita pilih bab 3. Nah, bab 3 juga ada 9 dokumen, maka kita blok. Teman-teman sudah tahu cara blok. Setelah terblok seperti ini, ingat supaya terblok semua. Kalau hanya sampai begini, maka pertemuan pertama ini tidak masuk. Jadi kita kontrol A biar terblok semua. Iya, kontrol A, terblok semua. Lalu kita klik di insert. Yes. Oke, dia sudah masuk di bagian bawah NIP itu. Lanjut lagi. Tadi sudah bab 1, bab 2 sudah, bab 3 sudah. Sekarang kita bab 4. Caranya objek, karena insertnya sudah terbuka maka kita objek, lalu text from file. Nah, ini tadi sudah maka kita pilih anak panah. Ya, itu di bab 3. Sekarang kita bab 4. Klik 2 kali. Dia 1 sampai 6 kita blok keseluruhan lalu insert. Ya, sambil menunggu. Iya. Gampang teman-teman. Supaya teman-teman tidak capek-capek copy paste satu-satu lembar. Nah, kalau lembarannya sampai 200-300 pusing juga. Oleh karena itu saya tunjukkan yang saya tahu seperti itu.
yang lebih gampang supaya teman-teman tidak capek duduk satu-satu sampai selesai. Oke, saya tidak lanjut lagi ke folder yang berikut. Minimal ini teman-teman sudah tahu. Nah, semua kalau sudah terkumpul di sini, kita mulai edit. Sebelum kita edit, kita save dulu. Save. Ini karena dokumen baru belum ada nama, kita save. Klik save. Dokumen tadi banyak belum habis ya. Tapi ini hanya contoh. Jadi ini perangkat pembelajaran Bindo, RPP Bindo. Saya rename dia RPP Bindo. Bindo. Oke, sudah, kita pilih save. Kalau ini bukan berarti sudah selesai. Masuk di dalam dokumen baru ini kita harus edit sesuai. Ini kan masih hasil menta dari hasil download itu. Kita harus sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nama sekolah pasti berubah. Terus lembarannya mungkin kita pakai kertas legal. Nah ini karena pertemuan semua, kita klik 2 kali di sini, kita delete dia atau backspace. Ya, maka dia hilang. Terus kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Ini kita atur. Kita atur ini hurufnya berapa, 10. Kalau bikin hurufnya 11, kita kontrol all semua. Kontrol all. Kita blok maksudnya. Setelah kita birukan seperti ini, blok seperti ini sedikit, lalu kita tendes CTRL lalu A. Maka dia terblok semua. Setelah itu kita pilih ukuran huruf kita di home, lalu klik di sini, nanti akan muncul berapa huruf. Saya pilih standarnya 11 biasanya. Oke, 11 biar hurufnya jangan terlalu kecil. Nah, kertas ini kita bisa atur sesuai keinginan kita. Nah, kita munculkan ini mistar, lalu kita pilih ini. Setelah begini, kalau kita mau, ini untuk kertas pendek ya, kertas pendek letter. Nah ini langsung print tidak apa-apa. Tapi kebanyakan kita, teman-teman mau hemat itu biasa pakai kertas yang panjang. Caranya adalah kita kembali ke page layout. Kita page layout lalu size. Kita pilih size, lalu kita pilih legal. Nah, kalau posisi model begini, kalau kita print itu biasanya terpotong. Oleh karena itu saya sarankan kita naikkan sekitar ini. Dia posisi seperti ini, kita naikkan kira-kira begini. Perbandingan di atas dengan ujung bawah itu tidak sama. Ini dia harus seperti ini karena ini kertas manual ini. Seperti yang saya pernah tahu itu bilang ini kertas hanya di Indonesia ukuran ini legal. Nah, seperti ini. Setelah itu baru teman-teman bisa atur. Bagaimana kalau kita hilangkan hurufnya hitam semua? Oke, blok salah sedikit lalu CTRL A, maka dia terblok semua. Lalu kita ke home, kalau dia ada di seperti ini, lalu kita pilih jenis warna huruf, lalu kita kasih dia hitam semua. Ya. Nah, kalau yang tabel ini maunya tidak usah ada warna karena setelan print saya tintanya kurang bagus, jadi saya pakai hitam semua misalnya. Kita klik di sini. Ini harus di sini. Setelah itu kita pilih ini yang seperti mock ini, lalu kita pilih no color. Iya. Masing-masing seperti itu. Setelah itu kita bisa geser ini, sesuaikan dengan ini. Ya, teman-teman bisa aturkan sesuai keinginan. Nah, bagaimana caranya ini? Ini kan masih asli. Ini masih asli. Oke, saya kasih tahu dari awal. Nah, ini silakan teman-teman isi sekolah, nama sekolahnya. Setelah itu yang saya perlu kasih tahu yang ini, biar cepat yang ini. Nah, di ujung sini, di bagian sini, nah ini kan ada RPP ini. Ya, ini kan harus di tiap lembar dia harus di lembar dia mulai pertama, bukan di sini.
Nah, teman-teman biasa salah buat itu seperti ini. Teman-teman enter satu-satu begini. Ya, manual. Manual toh? Ya, itu salah, nanti lama. Jadi cara yang supaya cepat, kita taruh kursor seperti ini, lalu tendes tahan kontrol, lalu kita sambil tahan kita tendes enter. Ya, jadi dia langsung ke lembaran awal tiap halaman. Ya, di sini. Di sini juga seperti itu. Jangan satu-satu begini. Nanti ketika kita edit bagian atas lagi, dia juga akan lari satu-satu. Tapi kalau kita kontrol lalu enter, maka sebentar kita edit bagian atas, yang bagian RPP ini dia akan otomatis di halaman, selalu di halaman awal begini. Selalu di lembar tiap halaman di paling awal. Dia bukan di pertengahan. Nah, ini seperti ini. Berikut kita lihat lagi. Nah, ini juga masih ada. Kita tendes tahan kontrol lalu enter. Seperti itu. Mau lebih cepat lagi, kita perkecil ini layar. Kita perkecil ini dokumen ini sehingga kita bisa gampang pantau. Nah, contoh ini saya perkecil 2 lembar dalam 1 layar. Nah, ini saya perkecil lagi 3 lembar dalam 1 layar. Nah, ini kan kita bisa lihat. Di bagian sini ada RPP-nya. Kita tinggal klik di sini bagi mata yang bagus, bisa bikin 4 lembar dalam 1 layar. Nah, setelah begini kita klik enter. Nah, supaya cepat. Kalau kita dalam layar besar kan kita pantaunya susah. Nah, kalau di sini kan gampang. Nah, satu ada di sini, satu ada di sini. Kita tinggal klik di sini lalu enter. Berikut lagi di bagian sini kita klik di sini lalu enter. Iya, begitu dan seterusnya. Jadi teman-teman mungkin sampai di sini mungkin teman-teman bisa lanjut sendiri. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar di video ini supaya saya siap untuk memberitahukan yang saya tahu, yang saya tidak tahu saya tidak kasih tahu. Demikian video saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua.